Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di sini tuh aku mau ngasih tutorial makeup yang natural-natural aja yang bisa kalian pakai kalau misalkan mau ke kampus atau mau ke kantor. Nah, ini aku minta maaf banget ya kalau misalkan kalian dengar KHW dari Nadia Oomara. Sebenarnya tuh aku nggak nyangka kalau suaranya bakal masuk gitu. Ya udah nggak apa-apa lah ya, supaya kalian juga bisa dengerin cerita-cerita horor yang menarik dari Nadia Oomara. Oke. Private waternya Studio Tropic yang abu. Nah di mimpi itu juga si Zidan tuh gak ada takut, dia malah nanya siapa lo, apa mau. Nah dia kan tanya si orang ini aja waktu terus bergerak maju Merah-merah nih. dan setelah jarak mereka makin dekat, tiba-tiba ada si sosok itu tamparnya aku sekarang ada gitu, dan tamparnya itu langsung bikin si Zidan bangun dan tiga kok jadi nangis ya udah lu cuma kita apa mau nyelengkap dia gak percaya gitu sih orang lagi dari timbangan coba timbang lagi dan yang kedua hasilnya tetap sama 84,3 kilo. Ya Allah itu kan segini berat mungkin juga error lagi. Sebenarnya abis ini tuh aku mau pakai BB tinnya Wardah. Nah, di BB tinnya juga udah ada SPF 40. Jadi kalau kalian nggak mau pakai sunscreen juga nggak apa-apa sih. Softline-nya cakep, lihat nih. Nah, ini aku tuh pakai softline-nya Pink Rabbit. Kalau nggak salah itu yang Celestial Brown atau apa gitu, aku lupa. Nah, ini tuh aku pakai BB tint-nya Wardah dan ya keterangan sih di aku. Cuman nanti bedak padatnya aku pakai yang lebih gelap supaya balance. Oh iya, ini kenapa aku blendnya pakai jari, karena ini tuh teksturnya benar-benar lightweight, tipis, kayak kalian pakai sunscreen aja gitu, nggak berasa pakai foundation. Jadi di blend pakai tangan pun masih gampang. Jadi buat kalian yang suka complexion-nya tipis, pakai ini oke sih. Nah, ini aku tuh pakai bedak padatnya makeover yang warnanya lebih gelap. Nah, kalian bisa lihat kan antara kanan sama kiri tuh warnanya udah mendingan lah ya, nggak terlalu keputihan lagi. Sebenarnya kalau nggak di set itu bagus banget, cuman sayangnya emang terlalu keputihan aja, makanya aku set sih. Nah, di sini aku ngekontur hidung itu pakai bedak padatnya makeover yang shade paling gelap, kalau nggak salah shade C62 deh. Aku konturnya itu dimulai dari bawah dulu biasanya kan, baru naik ke yang dekat alis. Nah, di bagian alis tuh aku bikin ngebentuk kayak huruf C gitu. Kalian bisa lihat lah ya tadi.
di alam ceritain sama mama bapaknya sama si bocah itu. Nah dengan cerita itu bapak malah senyum. Dia macam dia tahu sesuatu dan namanya kan Ino waktu sampai akhirnya dia berhasil menyabet medali perunggu di turnamen olahraga. Nah ini aku pakai pensil alisnya dari Azarin. Nah aku biasanya kalau daily juga pakai ini. Kalau buat ke kampus selalu pakai ini. Jadi deg-degan ini kira-kira hari ini habis bikin kesalahan apa sampai dipanggil ke ruang capsek ya kan? Lagi nunggu apa sama capseknya gitu. Nah, hal yang akan aku ceritakan ini ada kaitannya sama ruangan kepala sekolah. Tapi bukan tentang murid yang dapat hukuman dari kepala sekolahnya, Wak. Melainkan tentang seorang guru yang lagi ngobrol sama kepala sekolahnya di ruangan itu. Dan itu bukan hal yang wajar ya Nadia ya. Guru sama capsek kan memang sering ngobrol Nadia. Terus orangnya di mana nih Nadia? Nah itulah dia. Kalian harus nyimak kisah ini sampai habis, Wak. Karena di dalamnya ada plot twist besar yang membuat aku sampai tengah-ngangah waktu dengarnya ya. Nah penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan ini dialami oleh seorang guru SMA di Jawa Timur yang bernama Bu Ida pada tahun 2015. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, Wak, aku akan menyebutkan nama beliau punya langsung ya, Ine gitu. Nah, jadi ceritanya SMA tempat Ine mengajar ini, Wak, rutin mengadakan kegiatan bakti sosial atau baksos di desa-desa yang biasanya disebut dengan Induk Semang. Nah, lalu mereka akan mengadakan berbagai kegiatan menarik bersama warga dan nantinya di akhir acara mereka akan membagi-bagi sembako. Nah, kegiatan baksos ini wajib diikuti oleh semua murid kelas 1 SMA. Sedangkan murid kelas 2-nya akan bertugas sebagai panitia acara. Sementara waktu itu berjalan lancar, Wak. Beberapa Aku pakai holika-holika lokasi untuk mendampingi para ya udah lah ya, kalian sambil dengerin Nadia Omar. Nah, Oke. ini nggak pernah absen, Wak, dalam acara baksos ini. Bahkan juga ya di antara guru-guru yang lain, Bu Ina ini lah orang yang paling aktif atau guru yang paling aktif dan juga semangat untuk ikut baksos. Tapi waktu memasuki tahun 2015, pas sekolah SMA ini mau ngadain baksos lagi agenda tahunan mereka, tidak seperti biasanya, Wak. Ina yang selalu antusias itu tiba-tiba jadi nggak semangat. Sejak awal ini udah kelihatan keogahan gitu, dan belakangan kemudian dia izin waktu pihak sekolah untuk tidak ikut baksos karena lagi ada acara keluarga. Absen dia di tahun itu, ya. Ada waktu singkatnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Memasuki hari pertama pelaksanaan baksos, Wak, para peserta, para panitia, dan para guru pendamping pada kumpul lagi di sekolah kan untuk persiapan keberangkatan Banyak kelas. bahannya aku pakai Pas mereka Azarin. semua ini berangkat ke lokasi baksos, ternyata di saat yang sama Ina lagi santai-santainya, Wak, dia di rumah dia waktu pagi. Nah kenapa aku ngebedain antara yang depan sama yang belakang? Yang depan itu aku pakai dari holika-holika dan yang belakang aku pakai dari Azarin. Itu supaya hasilnya tuh menggradasi gitu loh, nggak flat aja. Jadi yang depan itu lebih muda, terus makin ke belakang semakin gelap. Nah terus ini aku sisir lagi pakai sisir alis supaya hasilnya lebih cikrak-cikrak gitulah alisnya. Dia dengar ada suara mobil yang mendekat ke arah rumahnya. Awalnya ini pikir itu mungkin mobil suaminya kali ya gitu. Tapi pas dia ngecek ke teras depan, ternyata itu mobil kepala sekolahnya, Wak, namanya Bu Endang. Ya, ini kepala sekolah tempat SMA sih ini ngajar nih. Aduh, datang Bu Endang. Dan FYI juga nih, Wak, yang hubungan antara Bu Ina sama Bu Endang ini bukan hanya sebatas guru dan kepala sekolah. Lebih dari itu, hubungan mereka ini betul-betul dekat kali, macam ibu sama anak. Bahkan Ina ini juga gak sungkan untuk memanggil Bu Endang ini bukan dengan sebutan ibu, mama, macam mama ya. Saya datang, mama, tumben mama kesini nih. Tawa dan juga bercanda karena topik obrolan yang lucu. Lalu di tengah obrolan itu tiba-tiba Bu Endang ini nanya, "Nah, kok tumben kamu gak ikut anak-anak baksos?" Kata Bu Endang, "Oh iya mah, Ina lagi pengen libur tahun ini." Nah ini aku pakein lem bulu mata supaya nanti bulu-bulu alisnya tuh lebih stay. Paling semangat ikut baksos. Pasti anak-anak juga pengen kamu hadir di sana ngedampingin mereka. Kata Bu Ina, maaf, tahun ini Ina nggak pergi dulu lama itu lah, tadi Ina ada acara keluarga. Oh gitu. Kamu udah mandi kan? Kamu udah nggak? Tadi Ina sempat mandi dulu sebelum nganter anak sekolah.
Nah lanjut, ini aku rapiin dikit ya bagian depannya pakai concealer. Sampai akhir pas Endang ini duduk di meja utama kepala sekolah, disitulah Ida melihat sesuatu yang langsung bikin dia kerasa ketampil. Kalau misalnya kalian ingat, biasanya kan di setiap meja guru itu kan ada papan kecil, papan kayu yang memuat nama dari guru yang menempati meja itu. Atau kalau kayak di sekarang tuh begitu dengan meja kepala sekolah, di atas meja kepsek-kepsek ini pasti ada kepala sekolah. Nah kayak gitu juga dia langsung keluar lari dari ruang kepsek, lari secap mungkin tanpa memperhatikan jalan sampai akhirnya dia nabrak. Nah ini tuh aku pakai eyeshadow dari Upmost yang collab sama Luwak White Coffee. Mereka berdua datang ke sekolah dengan boncengan motor, ruangan kepsek yang ternyata tidak terkunci, keanehan sikapnya Bu Endang pas masuk ke ruangan kepsek, sampai ke momen ketika Ida sadar kalau Bu Endang sebenarnya tidak sama suami pantas. Yang sama di ruangan tadi mama tuh kelihatan seneng banget, mama sampai megang-megangin semua barang, matanya berkaca-kaca loh ya, nangis. Mereka tadi lagi kangen sama semua yang ada di ruangan itu. Semua ceritanya ini suami nggak percaya. Suaminya tahu betul kalau istrinya ini memang masih terpuruk kali sama kematian Bu Endang. Jadi di situ suaminya mikir, ini mungkin istrinya lagi kangen kali nih sama Bu Endang, makanya dia berhalusinasi lagi ketemu sama ngobrol sama Bu Endang ya kan. Mungkin itu juga yang ada di pikiran kalian. Wah, kami pun juga mikir hal yang sama. Ini kayaknya lagi halu di siapa sih. Tapi di sini Pak, suaminya nggak diam itu aja. Pas suaminya ngecek kondisi rumah mereka, disitulah suaminya Wak, dan suaminya juga kan aja kamu berapa sama siapa, dia cuma tahu istrinya pamit mau ke lokasi bakso sudah gitu. Lalu setelah peristiwa itu terjadi kan mereka balik ke rumah nih, suaminya melihat tuh ada secangkir teh di atas meja itu yang sudah diminum setengah, dan di permukaan cangkir itu ada bekas lipstik merah nempel situ. Ini nggak ada lipstik merah, nggak ada. Hal itu menunjukkan kalau mungkin tadi memang sempat ada tamu yang datang ke rumah mereka. Sinkron nih sama ceritanya itu ya kan. Tadi Ina bilang Bu Endang datang dia sempat beli teh dan itu ada, bahkan ada bekas lipstik. Dan cuma di situ suaminya pergilah ngecek ke garasi mobil Pak. Di situ garasi mereka udah kosong, nggak ada itu mobil Bu Endang di sana, nggak ada. Cuman suaminya ini notice kalau motor mereka yang semula terparkir di tengah garasi itu lah tiba-tiba udah berpindah ke dekat tembok motor suaminya. Nah lagi-lagi sinkron lagi nih dengan ceritanya ini yang bilang kalau tadi dia sengaja memang kan memindahkan motornya, mepetin si motor suaminya ke tembok supaya mobilnya Bu Endang bisa masuk ke garasi. Nah untuk warna yang paling gelap itu aku cuman aplikasiin di deket bulu mata aja. Jadi kita baur-baur pakai kuas eyeshadow yang lebih kecil, terus baru kita blend pakai kuas eyeshadow yang lebih besar dikit. Makin percaya lagi wah ya, suaminya nyari lagi bukti lain yang lebih valid, yaitu apa? Rekaman CCTV pom bensin dan rekaman CCTV di sekolah. Jadi kan perjalanan di sekolah ini sama Bu Endang sempat mampir dulu di bensin ya kan. Suami itu kalau didatang di pom bensin itu hanya dia mau tugas, Bapak permisi, apa benar tadi pagi ada istri saya naik motor ini ke sini isi bensin Pak? Seperti itu jawab, iya Pak ada. Saya ingat tadi pagi jam 8 kurang itu Bapak istri Bapak datang ke sini kondisi bensin. Nah untuk membuktikan hal itu, izinlah ini saya boleh cek CCTV nggak
di sini lah ya, petugas Tika, Ina dan Bu Endang datang ke sana. Semua CCTV di sekolah sudah ada mati. Satu hari ada lah, satu hari ada. Gimana caranya Bu Ina ini bisa masuk ke ruangan capsek? Soalnya seharian ini nggak ada yang nitip kunci ruang capsek ke saya, Pak. Saya ingat betul kalau ruangan itu udah dikunci semuanya. Bahkan setelah kejadian Bu Ina itu, saya langsung ngecek ruangan itu dikunci. Jadi nggak ada tanda-tanda kalau pintu itu. Nah ini tuh buat bikin aegosal gitu, jadi aku taruh di bagian bawah mata pakai kuas yang pipih. Oke, wah jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen. Nah terus ini aku pakai dari makeover yang warna nude. Itu biasanya aku pakai buat waterline, cuman karena teksturnya tuh enak jadi aku pakai buat bikin aegosal juga. Terus jangan lupa di blend. Pakai simpati, bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Yang memang sedang melakukan perjalanan jauh, dia berjalan di tongkat dan ada bungkusan sarung yang diikat di ujung tongkat. Kebayang nggak kan? Pakaian di sekatnya juga. Nah ini tuh aku pakai apa ya? Pakai eyeshadow Atmos yang warna pertama itu loh yang aku tunjukin tadi, warna yang paling muda. Nah itu aku bentuk huruf C juga yang di sampingnya kontur tadi itu loh. Setelah pesanannya datang, aku itu langsung makan si mie ayam ini. Wah, dengan sangat lahap. Macam orang tak pernah makan berhari-hari, kata bule ini. Aku lahap kali lah pokoknya. Nah, selagi si kan berikan kain tahu kain kapan? Kenapa di sana? Juga dibuka lah pelan-pelan sama bule Siti. Buka uang betapa berikan ternyata dengan kain itu bertuliskan nama. Nah ini tuh aku pakai highlight buat lebih pop up lagi bagian matanya. Di aplikasinya sama ya kayak tadi tuh ngebentuk huruf C. Nah itu aku salah sebut merek ya, itu yang benar dari eyeshadownya Novo, kalau nggak salah yang shade nomor 1. Itu yang pertama kita jepit dulu bulu matanya, terus kita kasih lem di bagian bulu matanya. Nah ini tuh lemnya udah bawaan dari bulu matanya Amilai yang satuan itu. Nah sayangnya tuh waktu nge-record ini bateraiku tuh habis, jadi kepotong deh, sorry ya guys. Cuman caranya ya kayak gitu, kan tadi udah dikasih lem bulu mata. Nah udah deh tinggal pasang aja di bagian bawah bulu matanya. Terus gua mencari informasi tentang keberadaan Mbak Sugeng ke warga sekitar yang ada di sana. Nah
aku tuh baru sadar kalau HP ku tuh mati yang bagian tadi tuh. Nah, jadi ini aku lanjut ya. Nah, itu aku pakai kontur yang sama juga, pakai bedak padatnya makeover. Nah, aku bukan kontur ya, tapi lebih ke bronzing sih. Nah, itu daerah tulang pipi, bahkan aku sampai ke dahi juga. Tuh, karena aku lebih suka kalau kesan mukanya itu lebih warm. Sejak kejadian itu entah kenapa si Alinda ini makin peka lagi Wak, dengan keberadaan makhluk makhluk astral. Suara orang ketawa, nangis, teriak yang sering dia dengar itu masih sering muncul juga. Dan pada saat itu telinganya juga mendadak sering berdenging. Bukan cuma suara ketawa, nangis, teriak itu, sekarang udah tambah berdenging. Dan hal itu pun terus berlanjut sampai puncaknya adalah ketika Indah mengikuti sukanya. Nah, lanjut aku pakai blush on paletnya Sivana dan aku campurin dua warna itu. Ketika si Indah dan teman-temannya sudah lagi sedang berkumpul di sekitar tenda, katanya bersamaan dengan Indah yang telinganya semakin kesakitan itu, suasana di lapangan yang semula meriah tadi mendadak berubah kacau tuh lihat lagi-lagi tempat. Nah, ini aku lanjut pakai highlighter dari Sanie. Highlighter ini tuh termasuk yang murah banget ya, cuman hasilnya tuh bagus, yang partikelnya tuh kecil-kecil, jadi nggak yang kelihatan fake banget gitulah. Termasuk Indah langsung mengarahkan ke depan pos registrasi. Sesampai di depan pos Indah tiba-tiba melihat ada sesuatu yang tampak berwarna hitam gelap di ujung lapangan. Awalnya dia mengira itu hanya bayangan pohon yang terkena cahaya lampu ya, tapi semakin diperhatikan. Buat eyelinernya aku pakai dari eyeliner pensil Silky Girl, dan ini tuh aku smudge gitu supaya hasilnya lebih natural. Nah, lanjut ini aku pakai lip glaze-nya Wardah, dan ini tuh warna kesukaan aku yang nomor 03. Nah, dan bagian pinggir-pinggirnya tuh aku smudge pakai jari supaya hasilnya tuh nanti kayak ada efek blurry dan lebih natural juga. Itulah kenapa aku juga pesan agar produknya ini bisa turun ke Indah aja. Dan untungnya produknya juga mau kan, sebelumnya nggak mau tuh. Dan Ewa Indah juga cerita kalau kadang-kadang ketika dia selesai sholat gitu ya, Indah ini merasa seperti ada angin dingin yang tiba-tiba berhembus ke badannya. Cerita tapi tiap aku mikir pasti dingin. Masya Allah. Nah, terus ini bagian dalamnya buat ombre aku pakai dari Maybelline. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen juga video dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik yang menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Dan perempuan itu selalu melambaikan tangan ke arah madu dan berkata, "Ada sini." The last step pakai setting spraynya Studio Tropic yang Dream Setter, warna merah ya kalau nggak salah, yang hasilnya dewy finish. Yeah, and this is the final result. Hope you like it, and don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. See you on my next video, guys. Bye bye.